Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirul Edwin, NPM 183040203, Prodi Pemikiran Politik Islam, mata kuliah Kapita Selekta Pemerintahan, dengan dosen pengampu Ibu Angga Natalia MIP. Presentasi kali ini ialah berhubungan dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 5 pengertian pemerintah dalam Kamus Bahasa Indonesia. Yang pertama, sistem menjalankan, yakni wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Yang kedua, sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Yang ketiga, penguasa suatu negara, bagian negara, negeri dimisalkan pengemudi negara. Negara memerlukan yang kuat dan bijaksana. Yang keempat, badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet merupakan suatu pemerintah. Beberapa anggota DPR meminta supaya segera menyerahkan rancangan undang-undang itu ke DPR. Jawaban dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang kelima, negara atau negeri sebagai lawan vertikal atau swasta, baik sekolah maupun sekolah vertikal. Sedangkan secara etimologi, pemerintah memiliki beberapa unsur. Yang pertama, unsur yang diperintah. Yang kedua, unsur yang memerintah. Adapun unsur yang diperintah ialah rakyat, dan unsur yang memerintah ialah pemerintah itu sendiri. Dan rakyat dengan pemerintah ialah saling berhubungan. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun itu, ada dua, hubungan struktural dan hubungan fungsional. Apa itu hubungan struktural? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, secara struktural Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah di tingkat nasional. Sedangkan pemerintah daerah atau provinsi atau kabupaten merupakan penyelenggara pemerintah di wilayah daerah masing-masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Hubungan fungsional. Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan kewenangan yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah yang baik, good governance. Pembagian tugas dan wewenang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi atau otonomi daerah. Pengertian desentralisasi. Pengertian dari otonomi daerah dalam arti sempit, dalam arti luas. Dalam arti sempit sendiri artinya yang mandiri, dalam arti luas artinya berdaya. Landasan hukum ODA. Prinsip, hakikat, dan tujuan otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip penyelenggaraan otonomi daerah adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah itu sendiri. Keuntungan otonomi daerah. Ada beberapa keuntungan otonomi daerah itu sendiri. Ada 6 keuntungan dari otonomi daerah. Bisa dilihat secara seksama. Berikutnya ada tujuan otonomi daerah. Ini mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan khususnya potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Kedudukan dan pemerintah pusat. Asas penyelenggara pemerintah desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemerataan. Urusan pemerintah pusat memiliki struktur sebagai berikut. Sedangkan urusan pemerintah daerah sesuai asas-asas otonomi daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Ada beberapa urusan pemerintah kongruen yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. Yang pertama, ada urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, perumahan rakyat, kesentroman.
Sedang urusan wajib meliputi tenaga kerja, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, statistik, kebudayaan, dan lain-lain. Lanjut urusan pilihan meliputi kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, perindustrian, dan lain.